Untuk soal nomor 15 ini tentang deret angka. Oke, jadi di deret kita perlu mencari pola terlebih dahulu. Oke, untuk soal nomor 15 saya tulis ulang 1, 3, 5, 7, X, 13 dan 17. Nah, X yang kita mau cari berapa nilainya? Untuk mencari X kita perlu mencari pola terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat peningkatannya. 1 ke 3 itu kan meningkatnya berapa? Nah, benar, meningkatnya 2. 3 ke 5 juga meningkat berapa? Nah, benar, juga meningkat 2. 5 ke 7 juga meningkat 2, benar. Otomatis 7 nanti meningkat 2, berarti 7 tambah 2 berapa? Benar, jadi nilainya adalah 9. Jadi saya ganti X menjadi 9. Nah, sekarang 9 ke 13 naik 4. Selanjutnya naik 4. Berarti kalau ada angka selanjutnya juga akan naik 4. Jadi jawaban yang tepat adalah ya A, yaitu 9. Untuk soal nomor 16, X 4, 9, 16, 27, 64, Y 256, 243. Oke, sekarang kita akan melihat peningkatan. Kita akan melihat polanya terlebih dahulu. Ini kan X, berarti X belum ada. Kita belum tahu angkanya berapa. Oke, saya mulai dari 4 kalau begitu. Karena kenapa? X kan belum ada, jadi kita belum tahu peningkatannya berapa. 4 ke 9 naik 5. 9 ke 16 naik. Oke, naik 7. 16 ke 27 naik 11. Oke, kelihatannya kita belum mendapatkan pola yang bagus. Nah, coba saya ubah polanya. Kalau melangkah 1 kita tidak mendapatkan pola yang benar, coba melangkah 2. Melangkah 2 berarti 4, langkah ke 16. Berarti 16 harus melangkah 2 juga, harus melangkah ke 64. Jadi seperti itu, kalau melangkah 2 seterusnya harus melangkah 2. Kalau melangkah 1 seterusnya juga harus melangkah 1. Jadi harus konsisten untuk mendapatkan pola atau keterulangan. 64 ke 5, 256. Sekarang kita lihat peningkatannya berapa. 4 ke 16. Ini kalau saya pilih tambah atau naik, dia ini naiknya 12. Kalau saya pilih kali, 4 ke 16 itu dikali 4. Oke, jadi bisa tambah 12, bisa kali 4. Sekarang saya lihat dulu berikutnya, dia gunakan yang mana? Tambah 12 atau kali 4. 16 ke 64. Tambah 12 atau kali 4. Nah, benar, dia lebih kali 4. Jadi yang saya gunakan kali 4, bukan plus 12. 64 ke 256. Benar, kali 4 juga. Jadi dapat keterulangan. Nah, sekarang 9 ke 27. Dia kali berapa? Kali 3. 27 ke Y, berarti harus kali. Nah, benar, kali 3 juga karena berulang. Kali 4 kali 4 kali 4 kali 3 kali 3 kali 3 berarti 27 kali 3 berapa? Oke, saya hitung 27 kali 3. 7 kali 3 21. Berarti 1 saya hitung, saya simpan 2. 2 kali 3 berapa? 6. 6 tambah 2 8, berarti 81. Otomatis nilai Y ini akan 81. Jadi bisa saya tulis 81. Oke, 81 kita cek apakah benar 81 ke 243 itu kali 3? Nah, benar, ternyata kali 3 juga. Berarti untuk X, karena melangkah 2, berarti X ke 9 itu dikali 3. Nah, saya mau tanya, berapa dikali 3 hasilnya 9? Tahu berapa hasilnya 9? Benar, kali 3, jadi 3 kali 3 9. Berarti X 3, Y 81. Jadi yang tepat apa? 3 dan 81. Jadi yang benar itu adalah A. Oke, jadi seperti itu. Sekarang saya lanjut di soal nomor 17. Oke, nomor 17 masih tentang pola bilangan. Kita masih mencari pola. Jadi ini ada 2 gambar. Gambar pertama sudah lengkap, gambar kedua belum lengkap. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita akan melihat pola di gambar pertama, dan pola di gambar pertama akan sama dengan pola di gambar kedua, sehingga yang nilai Y yang belum diketahui di gambar kedua kita bisa tahu nilainya. Oke, sekarang kita cari pola di gambar pertama. Ini kan di tengah ada 22, ada 4, 7, 5, 6.
Kira-kira bagaimana supaya dapatkan 52? Oke, kita coba. 4 kalau saya kali 7 28, 5 saya kali 6 30. 30 dengan 28. Saya kurang, tidak mendapatkan hasil, saya jumlah pun tidak mendapatkan hasil. Oke, saya pastikan bukan ini pola yang benar. Kita cek lagi yang lain. Oke, 4 kali 5 berapa? 20. 7 kali 6. Benar, 42. Kalau saya jumlah 60 lebih, kalau saya kurang 42 kurang 20. Nah, 22 dapat pola. Berarti polanya kita perkalian yang kanan dikurang dengan perkalian yang kiri. Oke, untuk yang gambar kedua berarti perkalian kanan berapa? 9 kali 8. Nah, 72 kurang 6 kali 7 42. 72 kurang 42. Nah, benar 30. Jadi jawaban yang tepat itu A. Jadi kita cari pola gambar pertama sama dengan gambar kedua. Oke, saya lanjut di soal nomor 18. Oke, nomor 18 masih sama dengan soal nomor 17. Ini ada 3 gambar, kita cari pola terlebih dahulu. Sekarang kita coba satu persatu. 10, 7, 5. Kalau saya jumlah semua, 10 tambah 7, 17 tambah 5, 22. Ke-14 tidak memungkinkan, berarti bukan. Kalau saya coba perkalian 10 kali 7, berarti berapa? 70 ya. Dibagi dengan 5. 10 bagi 5 berapa? 2 kan? 2 kali 7 14. Nah, dapat polanya. Berarti yang kiri saya kali kurang dengan ini yang kanan bawah. Coba kita cek di gambar kedua apakah pola sesuai atau tidak. Ini gambar yang pertama ya. Gambar yang kedua, 9 kali 8 dibagi dengan 4. Oke, sederhanakan. 8 dengan 4 2. 9 kali 8 9 kali 2 18. Oke, benar. Berarti polanya seperti itu. Berarti pola kita kali yang kiri itu 24 kali dengan 5 dibagi dengan 3. Ingat, sederhanakan dulu supaya perhitungannya gampang. 24 bagi 3 8. 8 kali 5 40. Jadi jawaban yang tepat itu D, 40. 19. Di antara bilangan di bawah ini yang habis dibagi 8 adalah, oke, jadi ini pertanyaannya dia habis dibagi 8. Jadi saya akan berikan trik angka berapa sih yang bisa dibagi 8. Nah, yang bisa dibagi 8 itu kalau misalnya kita ketemu angka ribuan bisa begini. 1000. Nah, 1000 ini bisa dibagi 8. Dibagi 8 nanti 125. Kalau 2000, nah bisa bisa dibagi 8 juga. Jadi kalau kita ketemu angka yang besar seperti ini, terus pertanyaannya yang habis dibagi 8 itu apa? Kalau kita bagi satu persatu kan makan waktu yang banyak. Jadi triknya ambil 3 angka terakhir saja. Ingat, ambil 3 angka ambil 3 angka terakhir saja. Jadi seperti yang A akan 1 2 3 4 5 6. 3 angka terakhirnya apa? 4 5 6. Jadi kita cek apakah 4 5 6 ini habis dibagi 8 dengan pembagian seperti biasa. Jadi dibagi 8. 4 5 bagi 8. Yang mendekati itu 5 kali 8. Nah, 40. Ini 5 turun 6. 5 6 bagi 8. Dapat 7 kali 8 56 0. Jadi hasilnya 57 habis ya, sisanya 0. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Jadi kita uji yang angka terakhir saja. Sekarang coba kita uji opsi secara acak, misalnya C. 3 angka terakhirnya berapa? Nah, 678 untuk yang opsi C ya. Dibagi dengan 8. 67 kalau dibagi 8 dapatnya 8. 8 kali 8 64. 7 kurang 4 38 bagi 8 dapatnya 4 kali 8 32.
8 kurang 2, 6. 60 bagi 8, koma kan. Oke, jadi tidak habis. Jadi yang habis dibagi 8 itu ambil 3 angka terakhirnya saja. Kalau habis dibagi 8 berarti angka tersebut pasti habis dibagi 8. Oke, jadi jawabannya tadi adalah A. Sekarang soal nomor terakhir, soal nomor 20. Sekolah populer memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Saya misalkan seperti ini. Di dalam ada asrama. Dalam asrama ada kamar. Satu kamar diisi oleh 2 orang. Jadi ini masing-masing ada 2 orang. Jika setiap kamar diisi 2 orang, ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Berarti ada 12 orang siswa yang berada di 12 orang siswa di luar tidak mendapatkan kamar. Ini model yang pertama. Nah, sekarang kita cek model yang kedua. Model yang kedua, jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa. Oke, ada 3 orang, misalnya satu kamar itu diisi oleh 3 orang siswa. Masing-masing ada 3 orang siswa. Oke, terus ada 2 kamar yang kosong. Jadi 2 kamar ini tidak terisi, kosong. Jadi pertanyaannya, berapa banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah populer tersebut? Misalnya kamar saya misalkan dengan K. Oke, di kasus pertama saya hubungkan dengan kasus yang kedua. Di kasus pertama, satu kamar itu diisi oleh 2 orang. Saya misalkan jumlah kamar K, berarti jumlah siswa ada berapa? Ada 2K. Tuh 2 karena 2 kali K, karena satu kamar itu diisi oleh 2 orang. Nah, sementara siswa yang tidak memperoleh kamar ada berapa? Ada 12. Berarti ada masing-masing kamar ada 2 orang siswa ditambah dengan siswa yang tidak memiliki kamar, yaitu 12. Berarti 2K ditambah dengan 12. Itu kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua, ada 3 orang tiap kamar. Ada 2 kamar yang kosong. Kalau 3 orang tiap kamar, berarti kamar yang kosong ini harusnya diisi oleh, kan masing-masing 3, harusnya diisi oleh 6 orang. Berarti dikurang dengan 6. Ini jumlah siswa. Oke, jumlah siswa di tiap kasus ini kan jumlah siswa sama. Jadi kasus 1, kasus 2, nah sebutan sama dengan. Supaya saya bisa dapatkan nilai K berapa. Di 12 saya pindahkan minus 6, kalau pindah ruas jadi plus 6. Sama dengan 3K, saya pindahkan 2K jadi min 2K. 12 tambah 6, 18. 3K kurang 2K, itu 1K atau K. Jadi kamarnya ada 18 kamar. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi sekian pembahasan kali ini mengenai tes UTBK tentang kemampuan penalaran umum. Ya, nantikan di soal pembahasan berikutnya mengenai materi yang lain. Oke, sekian, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.